Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tentu memiliki aturan dan kebiasaan yang dijadikan pedoman dalam bersikap dan berinteraksi. Dalam Islam sendiri, aturan tersebut dikenal sebagai hukum Islam, yaitu ketentuan langsung bersumber dari Al-Quran, hadis, maupun ijtihad. Menariknya, di Indonesia, hukum Islam juga memiliki hubungan yang erat dengan hukum adat. Banyak nilai adat yang berjalan seiring dengan ajaran Islam selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, oleh karena itu, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hubungan erat antara hukum Islam dan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat. Saya Safira Nur Aulia dengan NIM 0201118253 0006. Saya Ilham Abidrahma dengan NIM 02011182530028. Saya Alia Nenjira Radia dengan NIM 02011128230130. Saya Zafira Zain dengan NIM 02011282530156. Saya Zafira Penisa dengan NIM 02011282530160. Saya Muhammad Alif Asmar Al-Farabi dengan NIM 0201128230272. Saya MFS Yana Hanastian dengan NIM 02011138253040. Saya Hatwika Karlara Diksa dengan NIM 02011138253046. Saya M. Bintang Sefa Ramadan dengan NIM 02011138253042. Saya Muhammad Fadil Muzaki dengan NIM 02011138253040. Saya Syifa Alia Maharani dengan NIM 02011138253044. Saya Muhammad Zaki Atta Iksan dengan nomor induk mahasiswa 020 1138 25 30 466. Saya Zarif Afla dengan NIM 0211382530 468. Untuk memulai pembahasan, terlebih dahulu kita memahami apa sih itu pengertian dari hukum Islam sendiri. Hukum Islam adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang bersumber langsung dari Al-Quran, hadis maupun ijtihad para ulama yang mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan syariat Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah dalam bentuk ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia sesama manusia seperti dalam bidang sosial, ekonomi, keluarga, maupun muamalah. Tujuan utama dari hukum Islam ini adalah menciptakan keadilan, kedamaian, ketertiban, serta kemaslahatan bagi kehidupan Di manusia. kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kedudukan hukum Islam bagi seorang umat muslim. Bagi seorang umat muslim, hukum Islam itu bersifat mutlak dan di atas segalanya. Kenapa demikian? Karena hukum Islam itu berkaitan erat dengan agama Islam, di mana agama Islam sendiri itu hukum yang ketentuannya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan juga apabila seorang umat muslim ini bergaul di dalam lingkungannya, seharusnya dan semestinya seorang umat muslim itu harus mengikuti bagaimana aturan yang ada di dalam agama Islam, sehingga dengan demikian ketika seorang umat muslim itu mengikuti hukum Islam yang berlaku, maka dia telah menjalankan sebagaimana aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep muamalah. Dalam hukum Islam ada yang namanya konsep muamalah. Muamalah adalah aturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ibadah itu mengatur hubungan manusia dengan Allah, maka muamalah mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Konsep muamalah ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang adil, tertib, dan saling menghormati. Maka dari itu, Islam memberikan aturan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti warisan, hibah, jual beli, hingga utang piutang. Contohnya dalam pernikahan, Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri agar terciptanya keluarga yang harmonis. Dalam warisan, Islam menentukan pembagian secara adil bagi ahli waris. Sedangkan hibah adalah pemberian harta secara sukarela saat masih hidup. Melalui muamalah, Islam mengajarkan bahwa setiap hubungan antar manusia itu harus didasarkan pada keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Kalau dibahas dari sudut pandang yang lebih sederhana, hukum Islam atau maqasid syariah pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kehidupan manusia agar berjalan dengan baik, tertib, dan tidak saling merugikan. Setiap aturan dalam Islam tidak dibuat tanpa alasan, melainkan punya tujuan yang jelas. 3 prinsip utama maqasid syariah ini adalah keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.
Yang pertama itu adalah keadilan. Keadilan menjadi fondasi paling dasar, di mana setiap aturan harus menempatkan semua orang secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajibannya. Contohnya, larangan riba untuk mencegah ketimpangan ekonomi dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum pidana. Keadilan ini bukan sekedar sama rata, tapi menempatkan suatu tempat pada tempatnya. Kedua, kemaslahatan. Kemaslahatan berarti setiap hukum harus membawa manfaat nyata bagi kehidupan manusia, khususnya dalam menjaga 5 hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Larangan minuman keras misalnya bertujuan untuk menjaga akal, sementara kewajiban membayar zakat itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dan yang ketiga, itu ada keseimbangan. Keseimbangan mengajarkan manusia untuk tidak berlebihan dalam satu aspek kehidupan saja. Kebebasan individu tetap dijaga, namun tidak boleh sampai merugikan orang lain atau kepentingan bersama. Jadi, secara keseluruhan, Maqasid Syariah menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sekedar aturan kaku, melainkan sistem yang dirancang untuk menciptakan kehidupan yang adil, bermanfaat, dan harmonis. Jadi, fleksibilitas hukum Islam tampak jelas melalui ijtihad dan keterbukaannya di dalam berinteraksi dengan adat. Ijtihad menjadi cara ulama untuk menggali hukum ketika suatu masalah tidak dapat diselesaikan atau diekspili di dalam Al-Quran dan hadis. Melalui proses berpikir kritis ini, hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, mulai dari teknologi, ekonomi digital, dan persoalan sosial yang sering muncul di dalam masyarakat. Hukum Islam juga memberi ruang bagi adat atau kebiasaan masyarakat untuk masuk sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Inilah mengapa praktik hukum Islam bisa berbeda antara satu dengan daerah lainnya. Contohnya terlihat di Indonesia, di mana banyak tradisi lokal seperti pemberian mahar, tata pernikahan, dan juga transaksi ekonomi yang bisa diakomodasikan dalam hukum Islam melalui kaidah al-adah muhakamah. Jadi, perpaduan antara ijtihad dan hukum adat dapat menciptakan karakter hukum Islam yang lentur, dialogis, dan dekat dengan realitas kehidupan. Pernah nggak kalian mikir kenapa ada aturan yang nggak tertulis di buku undang-undang, nggak pernah disahkan DPR, tapi ditaati mati-matian oleh masyarakat? Itu namanya hukum adat, kekuatan rahasia yang menjaga harmoni Indonesia selama berabad-abad. Sederhananya, hukum adat itu adalah hukum yang tidak tertulis, yang lahir dan tumbuh langsung dari kebiasaan masyarakat kita. Ada 3 ciri utama yang perlu kita tahu. Yang pertama, dari kebiasaan. Hukum adat bukan dibuat oleh penguasa atau orang-orang yang terhormat sekalipun, tapi muncul dari perilaku berulang-ulang yang dianggap benar sama masyarakat. Terus kalau melanggar, apa yang terjadi? Ya kalau dilanggar, hukumnya juga bukan cuma soal denda yang dibayar pakai uang kok, tapi bisa berupa teguran, pengucilan, bahkan sampai upacara adat tertentu. Dan juga hukum adat ini bentuknya dinamis. Hukum ini gak sekaku itu, gak sekaku undang-undang. Ia terus beradaptasi, ngikutin perkembangan zaman dan rasa keadilan masyarakat setempat. Jadi, hukum adat itu bukan sekedar tradisi kuno. Hukum adat itu adalah identitas dan cermin jiwa bangsa yang membuktikan bahwa ketertiban bisa lahir dari rasa saling menghormati, bukan cuma dari lembaran kertas formal. Menurut kalian, di zaman serba digital ini, hukum adat masih efektif nggak sih buat jaga ketertiban? Di sini saya akan menjelaskan urf dalam hukum Islam. Urf adalah adat istiadat atau kebiasaan masyarakat, baik ucapan maupun perbuatan yang telah mendarah daging dan diterima secara kolektif. Syarat agar diterima syariat: tidak menabrak dalil, tidak boleh menghalalkan yang haram seperti riba atau judi, atau meninggalkan yang wajib. Konsisten, dilakukan oleh mayoritas masyarakat secara terus-menerus. Maslahat, membawa kebaikan dan tidak menimbulkan kerusakan atau mudarat. Pembagian utama: urf sahih, benar, atau tradisi yang sesuai dengan syariat, contoh memberi hantaran saat lamaran. Urf fasid, rusak, tradisi yang melanggar aturan agama seperti sesajen atau ritual kesyirikan. Kaidah kunci atau al-adatu muhammah, adat kebiasaan dapat dijadikan sandaran hukum. Kesimpulan, urf adalah bukti bahwa Islam menghargai budaya lokal, selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan prinsip, tauhid, dan hukum Allah. Terima kasih. Dalam kajian hukum Islam di Indonesia, terdapat berbagai bentuk hubungan antara hukum Islam dan hukum adat. Salah satunya adalah akomodasi atau yang disebut penerimaan adat. Akomodasi terjadi ketika hukum Islam menerima dan mengakui praktik adat yang sudah hidup di masyarakat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan kata lain, hukum Islam tidak menghapus adat, melainkan mengakomodasinya sebagai bagian yang sah.
Contoh yang paling nyata ada dalam perkawinan. Di berbagai daerah di Indonesia seperti adat Jawa, Minangkabau, atau Bugis, terdapat rangkaian prosesi adat siraman, seserahan, lamaran, hingga akad yang dipadukan dengan ritual lokal. Hukum Islam tidak melarang praktik-praktik ini, selama rukun dan syariat nikah tetap terpenuhi, seperti wali, ijab kabul, dan mahar, maka adat tersebut diakomodasi dan tetap sah secara syariat. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fikih. Al-adatu muhakamah, adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Artinya, selama tidak melanggar nas Al-Quran dan hadis, adat yang baik bisa menjadi pertimbangan hukum dalam Islam. Jadi, adat adalah warisan leluhur kita yang harus dijaga dan dibanggakan. Ia adalah identitas kita, pengikat kebersamaan kita sejak dahulu hingga sekarang. Tapi, sebagian orang bertanya, apakah adat kita boleh dalam Islam? Apakah kita harus memilih salah satunya? Jawabannya sederhana, yaitu adat tidak perlu ditinggalkan, cukup disesuaikan. Yang tidak melanggar syariat kita pertahankan, yang bertentangan kita perbaiki pelan-pelan, gotong royong, menghormati orang tua dan sesepuh. Pernikahan dengan adat lokal yang disertai dengan syariat Islam, semua itu sejalan dengan Islam, bahkan bernilai ibadah. Para ulama pun sudah mengajarkan adat kebiasaan yang baik bisa menjadikan bagian dari hukum Islam itu sendiri. Adat bukan musuh Islam, justru Islam hadir untuk menyempurnakan dan menguatkan adat yang sudah baik. Jadi, jangan tinggalkan adatmu, bawa adatmu menuju Islam, karena adat yang baik dan Islam yang benar. Keduanya membawa kebaikan, keberkahan untuk kita dan untuk generasi setelah kita. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang konflik atau penolakan antara hukum Islam dan hukum adat terjadi ketika suatu adat bertentangan dengan syariat Islam. Dalam kondisi ini, hukum Islam menolak adat tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Adat hanya dapat diterima apabila tidak melanggar aturan syariat. Contohnya adalah konflik yang sering terjadi adalah dalam pembagian warisan. Beberapa adat membagikan warisan hanya kepada pihak tertentu, sedangkan dalam hukum Islam, pembagian warisan telah diatur jelas melalui hukum faraid untuk seluruh ahli waris. Jika adat menghilangkan hak ahli waris tertentu, maka adat tersebut dianggap bertentangan dengan Islam. Konflik juga dapat terjadi dalam tradisi perkawinan seperti adanya syariat atau biaya adat yang terlalu memberatkan Islam. Dan Islam mengajarkan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan secara sederhana dan tidak menyulitkan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum Islam dan hukum adat tidak selalu harmonis. Adat dapat diterima, diubah, atau ditolak tergantung kesesuaiannya dengan syariat Islam. Implementasi hukum Islam di Indonesia dilakukan melalui perpaduan antara syariat Islam dan hukum adat yang hidup di masyarakat. Hal ini terjadi karena Indonesia memiliki keragaman budaya dan tradisi, sehingga penerapan hukum Islam tidak bersifat seragam di setiap daerah. Hukum Islam biasanya diterapkan dalam bidang perkawinan, warisan, ekonomi syariah, dan kehidupan sosial masyarakat. Di Minangkabau misalnya, dikenal prinsip adat basandi syarak basandi kitabullah, yang berarti adat didasarkan pada ajaran Islam. Karena itu, adat dan Islam berjalan berdampingan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam urusan keluarga dan pembagian harta warisan melalui musyawarah. Sementara itu, di Jawa, praktik hukum Islam banyak dipengaruhi di budaya lokal seperti tradisi selamatan, akad perkawinan, dan penyelesaian masalah secara keluargaan. Nilai-nilai Islam tetap menjadi dasar, tetapi pelaksanaannya menyesuaikan kebiasaan masyarakat setempat. Selain itu, di Aceh, hukum Islam diterapkan lebih formal melalui peraturan daerah yang dikenal sebagai kanun. Di daerah ini, beberapa aspek syariat Islam seperti aturan berpakaian, ibadah, dan hukum keluarga memiliki pengaturan khusus yang dijalankan oleh lembaga syariah. Dengan demikian, implementasi hukum Islam di Indonesia menunjukkan adanya akulturasi antara agama dan adat. Perbedaan budaya di tiap daerah membuat praktik hukum Islam menjadi beragam, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam. Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia mengalami perkembangan pemikiran sejak masa kolonial hingga pasca kemerdekaan. Teori pertama adalah resepti in complexu yang dikemukakan oleh Vandenberg pada tahun 1845 sampai 1917. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi suatu golongan adalah hukumnya agama. Oleh karena itu, bagi umat Islam, hukum Islam berlaku sepenuhnya. Teori ini didasarkan pada pasal 75 Regeringsreglement tahun 1854. Selanjutnya muncul teori resepti yang dipelopori oleh Stockhorst dan Van Vollenhoven. Menurut teori ini, hukum Islam hanya berlaku apabila telah diterima atau diresepsi oleh hukum adat setempat. Dalam pandangan ini, hukum adat dianggap sebagai hukum yang utama atau primer. Juga menjadi dari strategi kolonial untuk melemahkan pengaruh Islam di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Prof. Hazairin
pada tahun 1906 sampai 1975 mengemukakan teori receptio contrario. Teori ini menolak teori resepti dan menyatakan bahwa hukum adat baru dapat berlaku bagi umat Islam apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hazairin bahkan menyebut teori resepti sebagai teori iblis. Kemudian berkembang teori eksistensi yang dikemukakan oleh Istianto S.A. Teori ini menjelaskan bahwa hukum Islam ada dan eksis dalam tata hukum Indonesia dalam 4 bentuk, yaitu sebagai bagian integral, mandiri, berlaku sendiri, dan sebagai sumber material. Teori ini menjadi landasan bagi formalisasi hukum Islam Indonesia. Setelah kita menelusuri hubungan antara hukum Islam, hukum adat, dan tata hukum Indonesia, bisa disimpulkan. Pertama, hukum Islam berfungsi sebagai pedoman normatif bagi umat muslim di Indonesia. Ini bukan sekedar aturan ritual, melainkan sistem nilai yang mempengaruhi perilaku, moral, dan bahkan pengambilan keputusan hukum. Yang kedua, hukum adat. Hukum adat tetap memiliki tempat yang sah dalam sistem hukum kita, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum nasional. Adat adalah cerminan nilai-nilai lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat. Ketiga, ini yang paling penting untuk dipahami, yaitu hubungan antara keduanya. Bersifat dinamis, bukan statis. Tidak selalu harmonis, tidak selalu konflik. Ada kalanya hukum Islam dan hukum adat saling melengkapi. Jadi kesimpulannya, memahami ketiga sistem hukum ini bukan berarti memilih salah satunya, melainkan menyadari bahwa tata hukum Indonesia dibangun di atas dialog antara agama, budaya, dan negara. Dan dialog itu sampai hari ini masih terus berlangsung.